Di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Sudah santer terdengar bahwa hari-hari ke depan ini akan ada pengumuman status tersangka bagi pihak penuduh ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden RI ke-7 Insinyur Haji Joko Widodo. Nampaknya ini disikapi oleh para penuduh ijazah tersebut dengan beragam cara. Kalau kita menyimak gelagat mereka akhir-akhir ini seperti Tifa dan Roy Suryo, beberapa kali mereka sudah secara eksplisit mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Australia dan Singapura, tentunya dengan alibi bahwa mereka ingin menyelidiki, mendalami lebih lanjut tentang keabsahan dari studi Gibran Rakabuming Raka. Tapi kita juga tidak boleh lengah, kita tidak boleh menafikan bahwa itu bisa jadi merupakan upaya mereka untuk kabur sebelum dijadikan sebagai tersangka. Ini tidak boleh diremehkan oleh pihak Polri, bahwa kemungkinan itu pasti ada. Apalagi mereka juga sudah punya jaringan di luar negeri. Tifa yang diketahui sangat didukung oleh yang namanya Forum Diaspora Indonesia, di mana itu salah satu pendirinya juga Tifa yang mengorganisir teman-teman dia yang ada di luar negeri. Ini harus menjadi pencermatan dari pihak kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya. Jangan sampai ketika nanti status tersangka diumumkan, mereka sudah tidak ada di Indonesia. Bagaimana dengan Rismon? Saya amati beberapa waktu terakhir ini, dia tidak seperti kedua koleganya, dia tidak pernah menyampaikan akan keluar negeri. Ini mungkin juga terkait dengan dugaan keras bahwa dia setengah berselisih dengan Tifa ya. Ini juga tidak dimustahilkan, tidak dinafikan bahwa dugaan konflik dengan Tifa itu ada, karena tanda-tanda gejalanya sudah nampak sekali. Di mana waktu mereka bedah buku di Medan, di mana itu adalah kampung halaman Rismon tidak ada. Kemudian waktu mereka terakhir tampil di Rakyat Bersuara di Aiman, acaranya Aiman, juga tidak ada Rismon. Ketika mereka berkali-kali menggeruduk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang ada pasti hanya dua. Jika ada Roy dengan Tifa, pasti Rismon tidak ada. Tapi sebaliknya, bila ada Roy dengan Rismon, maka Tifa tidak ada. Itu sudah bisa dilihat oleh publik. Belum lagi saat Tifa mengumumkan tim yang berencana akan membuat buku tentang jejak masa lalu Jokowi, atau sering disebut sebagai Jokowi Dark Files, itu juga Tifa sudah split beberapa penulisnya, yaitu dia sendiri, Refli Harun, M. Taufik, dan Roy Suryo. Rismon sama sekali tidak disebut. Artinya memang dugaan keras bahwa telah terjadi konflik antara Rismon dengan Tifa tidak bisa dinafikan. Banyak yang telah melakukan spill ya, bahwa konflik itu bermula dari persoalan uang masalah pembagian uang masalah buku itu, buku Jokowi's White Paper. Itu banyak yang sudah mengulas di beberapa YouTube. Baiklah, kita kembali ke Rismon. Bagaimana dengan Rismon kalau seandainya nanti dua koleganya itu benar-benar keluar negeri? Tentunya dia tidak memiliki jalan lain. Satu-satunya cara Rismon adalah dia melakukan kamikaze, di mana dia melakukan perang habis-habisan dengan pihak kepolisian. Ini sudah dimulai dari beberapa jam yang lalu, ketika dia menyatroni kantor Ditjen Dukcapil ya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, di mana di sana ada Emnoh Al-Azhar, di mana itu adalah lawan Rismon ketika menjadi saksi ahli dalam kasus kopi sianida atau kasus Jessica Wongso. Rismon tampak sekali dendam dengan Emnoh, juga Krisna Mukti dan Tito Karnavian, di mana tiga nama ini seringkali dimaki-maki oleh Rismon di berbagai kesempatan.
Bahkan di acara ILC Karni Ilyas pun dia secara membabi buta juga menyerang ketiganya, bahkan menyerang secara biadab institusi Polri, sehingga diperingatkan oleh Profesor Kiki bahwa seumur hidup dia belum pernah mendatangi suatu acara yang benar-benar tidak bermoral dan tidak beradab karena ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Rismond. Ini nampaknya beberapa jam yang lalu Rismond sudah menggunakan strategi kamikaze, perang habis-habisan. Dia menyerang langsung ke jantung Polri. Dia ingin mencari apa? Kemungkinan dia akan mencari titik remis kalau dalam permainan catur, atau dalam bahasa Jawa dia mencari sampyuh atau mati bersama, atau posisi win-win seperti itu. Itu posisi yang diinginkan oleh Rismond karena dia sudah tidak memiliki cara lain selain itu. Bahkan dia sudah beberapa hari yang lalu sudah menyerahkan buku versi dia tentang kebobrokan Puslap Mabes Polri, yang dimana di dalamnya ada juga menyangkut nama M. Nuh, Krisnamukti, dan Tito Karnavian. Buku itu sudah diserahkan ke rumah pribadi dari Prabowo dengan harapan Prabowo langsung menerimanya dan langsung membacanya. Itu harapan Rismond. Kemudian beberapa jam yang lalu Rismond langsung mendatangi M. Nuh dan langsung tanpa babi bu menyerang M. Nuh secara personal maupun secara kasus mereka dulu itu. Walaupun kita sudah menyaksikan apa pendapat dari M. Nuh melalui DF Talk beberapa bulan yang lalu tentang kekalahan Rismond, yang pendapatnya serba tidak pernah dipakai oleh hakim, sehingga dia sangat dendam sekali dengan M. Nuh, kemudian menuduh M. Nuh sebagai pihak yang memanipulasi data, sebagai pihak yang menipu, seperti itu. Ini coba akan kita putarkan video bagaimana beberapa jam yang lalu Rismond dengan sangat membabi buta mendatangi kantor M. Nuh dan menyerangnya habis-habisan. Oke, nggak usah di sini aja. Oh, ini dia orangnya udah datang ini. Oke, nggak usah di sini aja. Live aja, Pak. Enggak, Pak. Bareng. Ayo. M. Nuh menerima dengan ramah. Di hadapan. Istri Rismond. Kenapa? Ini harus debat di publik. Ini punya saya ini. Ayo kita di sini debat. Kenapa Anda pakai reso? Jawab tuh, Pak, sini. Ayo. M. Nuh turun. Enggak, di sini. Kok kasar sekali. Rismond membentak-bentak dengan kata-kata kasar. Enggak. Metadata. Itu metadata dari filenya. Metadata. Anda tahu metadata? Di Redso. Anda saya akan laporkan. Silakan Pak Polri. Kenapa dia? Kenapa Anda pakai Redso dan freeway? Enggak ada. Itu metadata. Ini BAP ini. Anda tahu metadata? Nah, Anda tahu metadata? Anda tahu metadata itu meta. Kenapa Anda pakai Redso? Siapa yang pakai? Di sidang PK kemarin, Anda bilang apa Redso? Kasar. Anda tahu metadata? Di sidang PK Anda apa? Anda jawab pada saat di hakim. Ya udah. Anda pakai bilang apa? Software itu tertanam di DVR dan View. Linux base. Bukan saya pengarang ini. Parah Anda itu nggak mengakui. Kasar. Sini kita debat, coy. Sini kita debat. Kasar. Nggak usah keluar. Ini milik rakyat ini. Ini milik rakyat. Nggak usah keluar. Selalu bawa-bawa nama rakyat. Nggak usah. Semua. Di sini aja. Ini rumah saya. Rumah? Oh, ini rumah. Oke, kita di luar. Jangan. Harus diliput publik. Dia ingin mempermalukan M. Nuh. Ini kebenaran kan? Anda butuh kebenaran kan? Makanya kebenaran tidak boleh. Ayo kita debat di depan publik. Ini saksi. Ayo. Jangan pegang saya. Jangan pegang saya. Kasar. Nah, ini enak kan? M. Nuh masih tetap ramah. Saya
masih tetap ramah Emno. Walaupun dikasari masih tetap ramah. Apa yang saya bisa bantu untuk Pak Anies? Ramah, masih ramah. Hargai sekali. Di atasnya ilmu itu ada adab. Iya. Ada punya adab. Pak Anies mau di sini sebagai Udah nggak usah bicara adab, nggak usah bicara. I don't care about adab, yang adab pun aku nggak tahu. Tandanya Anda nggak baca. Nggak baca saya. 2 tahun saya menulis ini bro. Di mana? Di Yamaguchi. Kok di masih amat kunci? Disindir Yamaguchi. Tadi flash disk. Anda tuh ini yang nggak sih? Bingung. Sombong. Ilmunya itu butuh penjelasan. Istri Rismond ikut menyerang terus. Berarti flash disk. Anda metadatanya. Anda pernah jadi dosen kan? Ketika dosen itu kalau dosen. Saya juga dosen. Saya juga dosen. Anda memang suka menyalahkan kok. Rekamannya menyebabkan Anda menyalahkan itu nggak bagus. Kok nggak bagus? Iya, nggak bagus. Semua apa nggak bagus? Iya, karena ilmiah. Saya jelaskan ilmiah. Iya ini yang aku pakai. Itu kata saya buat itu ilmiahnya. Ya kan itu. Ini hari penipu forensik rekayasa Polri bekerja sama dengan tiga pihak. Makanya dia pasti ada posisi. Nggak ada. Itu fitnah. Saya sudah sampaikan itu. Anda fitnah. Saya sudah sampaikan itu ke Prabowo Subianto. Siapa yang memakai? Itu metadata Anda bohong. Anda siapa yang memakai? Berarti kenapa ada metadata? Anda itu nggak ilmiah, nggak paham dijelasin. Suaranya istri Rismond ikut-ikutan terus. Pak Nuh punya paten nggak? Terlihat kebrutalan Rismond yang dibantu dengan istrinya ya. Di mana M. Nuh sejak awal sudah menerima Rismond dengan sopan, tapi Rismond dengan segala kekasarannya sangat tidak beradab. Bahkan tadi di awal kaget ketika dibentak-bentak. Serta-merta M. Nuh mengatakan bahwa di atas ilmu itu ada adab. Rismond tambah menjadi-jadi. Dia nggak peduli dengan adab. Seperti itu. Ya ini memang sudah cerminan Rismond. Selama berbulan-bulan ini publik Indonesia sudah menyaksikan sendiri betapa rendahnya adab dari Rismond. Ini tadi di latar belakang ada suara perempuan, itu istri Rismond itu yang ikut menyerang M. Nuh. Dan lucunya ada 2 kelemahan besar dari Rismond yang tadi disinggung oleh M. Nuh ya, mungkin secara tidak sengaja ya karena alur pembicaraan. M. Nuh mengatakan Yamaguchi. Rismond langsung tersentak. Terus kemudian tadi M. Nuh juga mengatakan Anda kan mantan dosen, saya juga dosen. Rismond langsung meledak amarahnya. Sepertinya Rismond sangat sensitif dengan 2 kata itu, yaitu Yamaguchi dan dosen. Memang itulah yang ditengarai oleh publik, bahwa Rismond bermasalah dengan 2 hal itu. Bermasalah dengan gelar S2 dan S3 dari Yamaguchi Jepang yang diduga keras palsu. Bermasalah dengan status dosennya dia di Universitas Mataram dulu yang keluarnya tidak baik-baik. Bahkan Joshua Sinambela berkali-kali mengatakan bahwa dia dikeluarkan dari Universitas Mataram. Mungkin tersangkut dengan pemalsuan ijazah S2 dan S3-nya dari Jepang, dari Yamaguchi. Mungkin seperti itu. Makanya ketika M. Nuh menyindir 2 kata itu, dia langsung naik pitam. Tadi di situ juga berkali-kali Rismond menuduh bahwa M. Nuh itu tukang manipulasi segala macam. Dia akan melaporkan ke Prabowo dan itu sudah dijabani oleh M. Nuh, silahkan laporkan. Tadi juga nampak sekali bahwa pertarungan antara adab dan kebiadaban ini sudah tidak bisa disangka lagi bahwa Rismond itu memang sosok yang tidak beradab, tidak memiliki keadaban. Jadi kalau dia masih
selalu ngeklaim bahwa dirinya akademisi. Nyata-nyatanya sudah tidak ngajar di Universitas Mataram. Dia mengaku sebagai periset. Nampaknya juga dari perilakunya, dari tindak tanduknya, juga dari apa yang selama ini dilakukan dia, sama sekali jauh dari keadaban seorang periset, jauh dari kaidah-kaidah ilmiah. Ini tadi benar-benar M. Nuh mengalami dua front ya, satu dengan Rismond, satunya dengan istrinya, walaupun mungkin dia agak mengabaikan istrinya. Tapi tadi nampak jelas ketika M. Nuh sudah mengalami jalan buntu karena mengajak berbicara baik-baik dengan Rismond nggak bisa. Dia kemudian meninggalkan Rismond dan istrinya. Kembali lagi si istri Rismond teriak-teriak, Pak Nuh punya paten, Pak Nuh punya paten. Mungkin dia ingin mengatakan bahwa Rismond punya paten. Nah ini juga sumber masalah karena paten Rismond di Jepang itu sudah banyak dikuliti oleh Yosua, oleh Profesor Roni Teguh, oleh beberapa kawan YouTuber seperti Bang Bill, seperti Musato TV, bahwa paten dia itu sebenarnya ditolak di Jepang waktu dia belajar di Jepang. Ini nampaknya masih dipakai senjata oleh istrinya Rismond. Ini juga menjadi perhatian bagi polisi ya, bahwa istri Rismond sebenarnya juga pegang peranan. Dulu di bulan Maret ketika Rismond habis menyambangi perpustakaan Fakultas Kehutanan, kemudian dia menuduh skripsi Jokowi adalah skripsi colongan. Ternyata pendorong pertama Rismond untuk menekuni ijazah Jokowi, skripsi Jokowi itu adalah istrinya. Itu ada pengakuan dari Rismond sendiri maupun istrinya di video-video yang beberapa bulan yang lalu. Ini tadi juga nampak sekali ketidakadaban Rismond ya, ketika M. Nuh memegang pundaknya dengan cara menghormati. Sebenarnya diajak bicara baik-baik, dia menepis seperti itu. Apalagi ketika M. Nuh mendekat, ngomong Rismond dengan serta-merta ngomong bau. Ini memang tipikal orang tidak beradab seperti itu. Nah, dari ini bisa menjadi pelajaran bagi pihak kepolisian dan pihak berwenang. Jangan terlalu berlama-lama. Kalau memang sudah akan ada keputusan untuk menjadikan tersangka sesegera mungkin. Karena semakin ditunda, semakin banyak institusi dan lembaga negara yang dirusak martabatnya, dirusak kehormatannya, dirusak marwahnya. Bagaimana Rismond dan kawan-kawan dulu sudah merusak marwah kehormatan dari UGM. Kemudian mereka juga merusak marwah kehormatan dari Komnas HAM, merusak marwah kehormatan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, KPU, dan lain-lain. Semua lembaga negara yang didatangi ketiga orang itu selalu dinistakan, direndahkan. Di mata publik sudah tidak ada harganya lagi oleh mereka. Ini sangat berbahaya. Karena kalau diterus-teruskan semakin banyak lembaga dan institusi negara yang akan didelegitimasi namanya oleh mereka bertiga, sekedar untuk memuaskan nafsu mereka. Ini harus menjadi catatan penting bagi pihak kepolisian dan pihak-pihak terkait. Jangan dibiarkan terlalu lama. Segera saja umumkan tersangka, dan jangan lupa perhatikan bahwa mereka sudah memiliki beberapa strategi langkah untuk keluar dari masalah ini. Seperti yang di depan sudah saya sampaikan, bahwa Tifa dan Roy berkali-kali bilang bahwa mereka akan ke Australia, juga ke Singapura. Walaupun konteksnya mereka ngomong ingin meneliti masalah studi Gibran, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa itu adalah mengulang jejak dari Egy Sujana yang dulu dia ke Malaysia, kemudian ke Inggris. Bisa jadi seperti itu. Sedangkan Rismond tidak memiliki jalan lain kecuali dia harus perang habis-habisan, kamikaze di sini. Dia men-challenge, siapa tahu nanti Prabowo tertarik dengan huru-hara di Kementerian Dalam Negeri terakhir tadi. Prabowo tertarik turun tangan, dan si Rismond berhasil untuk buying time, membeli waktu seperti itu. Ini harus menjadi catatan bagi pihak kepolisian dan pihak-pihak terkait. Mungkin video saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.